Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Sidang umum PBB ke-80 di New York, Amerika Serikat tidak hanya melahirkan pengakuan berdirinya negara Palestina. Sejumlah aksi tak terduga dari pemimpin dunia terekam kamera dan menjadi viral di media sosial. But the right of all. With a strong United Nations, we can build a world. Pidato Presiden Prabowo banjir apresiasi saat Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-80 di New York, Amerika Serikat. Sesaat usai turun dari podium, Prabowo langsung dikerubungi sejumlah pemimpin dunia. Mulai dari Raja Jordania Abdullah II hingga Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva. Selain memberikan tepukan hangat di dada, para pemimpin negara ini juga menggenggam erat tangan Prabowo sebagai apresiasi atas pesan kuat yang ia sampaikan dalam pidato. Momen tak terlupakan dalam sidang PBB juga dialami Presiden Prancis Emmanuel Macron. Tidak terima terjebak macet saat menuju kedutaan Prancis di New York, ia langsung angkat telepon dan menghubungi Presiden Donald Trump. Sambil bergurau, Presiden Macron mengatakan ia harus menunggu di jalanan karena semua jalanan tutup sebagai dampak dari iring-iringan Presiden Trump. Meski demikian, Macron tetap melanjutkan perjalanannya dengan berjalan kaki. Masih dari ruang sidang umum PBB, Presiden Amerika Serikat tidak ketinggalan menorehkan cerita dalam event tersebut. Saat hendak menuju ruang sidang, eskalator yang dinaiki Presiden Donald Trump dan istrinya tiba-tiba berhenti di tengah jalan. Trump dan Melania terpaksa menaiki tangga sepanjang sisa perjalanan. Buntut dari insiden ini, Gedung Putih menuntut PBB menyelidiki dan berpotensi memecat staf yang bertanggung jawab atas eskalator itu. Tim Liputan melaporkan. Rombongan kapal-kapal aktivis kemanusiaan Global Summit Flotilla mulai menjadi sasaran serangan drone di perairan Yunani. Diperkirakan serangan dilakukan oleh 15 drone dan sempat mengitari konvoi kapal kemanusiaan. Perjalanan aktivis kemanusiaan Global Summit Flotilla melalui jalur laut mulai mendapatkan serangan bom dan saat mereka berada di perairan Yunani. Pelayaran yang akan menembus blokade Gaza ini diserang oleh 15 drone berukuran besar. Diperkirakan ada 10 bom yang dilepaskan yang bisa merusak kapal serta alat yang digunakan hingga melukai para aktivis. Selain itu ada juga serangan dengan bom suara yang juga bisa memberikan efek kerusakan serius. Serangan ini pun sudah dilaporkan melalui media sosial hingga viral. Senggolan di jalan, pengemudi motor dianiaya gerombolan pemotor. Informasinya usai jeda berikut, tetap bersama seputar iNews Siang. Jam kerja yang harusnya padat dengan kegiatan produktif justru diisi dengan permainan kartu. Nah, seperti sekumpulan ASN di Pemkot Pariaman 1 ini yang viral sedang bermain kartu Uno di saat padatnya jam kerja. Di tengah padatnya kegiatan saat jam kerja, 3 aparatur sipil negara di Kota Pariaman, Sumatera Barat justru sibuk bermain kartu Uno. Video ketiganya saat bermain kartu dengan seragam lengkap viral di media sosial. Sebagian netizen menyayangkan perilaku ketiga ASN ini yang dinilai tidak produktif. Setelah dikonfirmasi, ketiganya menolak dianggap bermain-main saat jam kerja berlangsung. Menurut salah seorang pegawai, mereka justru sedang berlatih metode pendekatan pada anak-anak lewat media kartu Uno. Kegiatan itu juga merupakan bagian dari tugas mereka sebagai ASN staf Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, dan Keluarga Berencana. Namun demikian, bermain di saat jam kerja tetap menyalahi aturan, sehingga ketiga ASN ini harus menerima surat teguran dari atasan mereka sebagai ganjarannya. Dari Pariaman, Sumatera Barat, Eka Guspriyadi, iNews melaporkan. Kembali bersama kami. Viral di media sosial, mahasiswa baru Universitas Sriwijaya atau Unsri diminta melakukan aksi saling cium kening saat kegiatan kampus. Pihak kampus telah memanggil mahasiswa penanggung jawab acara. Video mahasiswa baru Universitas Sriwijaya atau Unsri diminta melakukan aksi saling cium kening saat kegiatan kampus viral di media sosial. Peristiwa terjadi pada 20 September lalu dalam rangka penyambutan mahasiswa baru yang digelar Himpunan Mahasiswa Teknologi Pertanian atau Himateta. Atas kejadian tersebut, pihak kampus Unsri membentuk tim investigasi karena kegiatan tersebut izinnya adalah kegiatan bersih-bersih teknologi pertanian. Pihak Fakultas Pertanian, Prodi Teknologi Pertanian juga telah memanggil 15 orang. Selain itu, pihak kampus juga telah membekukan himpunan tersebut selama 1 tahun ke depan.
Pihak kampus masih menelusuri peristiwa ini, sementara mahasiswa yang terlibat akan menerima sanksi mulai dari teguran, pembinaan hingga skorsing. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur, iNews melaporkan. Pengendara mobil menjadi korban penganiayaan gerombolan pemotor, pemicunya cuma gara-gara senggolan di jalan raya di Kabupaten Bandung Barat. Seperti inilah detik-detik jajaran unit Reskrim Polres Cimahi melakukan penangkapan terhadap 3 pelaku penganiayaan di tempat persembunyiannya di kawasan Cipatik, Kecamatan Cihamplas, Kabupaten Bandung Barat. Ketiganya tidak berkutik saat petugas menyergap di dalam rumah. Kamu sih bahan, adenda di Cipatik. Peristiwa berawal saat korban sedang mengendarai mobil bersama keluarganya. Setibanya di Jalan Raya Cipatik Cihamplas, mobil korban disenggol oleh motor yang dikendarai para tersangka. Tak terima ditegur korban, para tersangka mengejar dan memberhentikan mobil korban, serta langsung menganiaya hingga mengalami luka di bagian wajah. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 351 KUHP, ayat 1 dengan ancaman hukuman 5 tahun 8 bulan penjara. Dari Bandung, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Tak kuat melewati tanjakan yang menikung, sebuah truk bermuatan pasir berjalan mundur dan menimpa rumah warga. 2 orang penghuni rumah di Bangkalan pun meninggal seketika. Isak tangis keluarga pecah menyaksikan 2 anak di bawah umur tewas usai terlibat kecelakaan truk pasir di Kampung Kramat, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Keduanya tewas seketika di bawah reruntuhan bangunan rumah setelah tertimpa truk yang terguling. Insiden tragis terjadi saat truk bermuatan pasir tak kuat menanjak, tiba-tiba berjalan mundur lalu terguling menimpa rumah korban. Akibatnya 2 korban tewas, salah satu korban tertimbun muatan pasir yang tumpah. Sementara orang tua korban selamat usai mendapat pertolongan warga. Usai kejadian, sopir truk jalani pemeriksaan di unit Gakum Satlantas Polres Bangkalan. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi melaporkan. Pemirsa, dukung seputar iNews Siang dalam Indonesian Television Awards sebagai program news yang terpopuler. Caranya mudah, follow akun Instagram @IndonesianTVAwards, kemudian pilih postingan kategori untuk vote. Like votingan tersebut dan vote dengan cara komen di postingan kategori yang ada dengan format hashtag #VoteITA 2025 spasi kode nominasi. Satu akun hanya berlaku untuk 1 kali vote per kategori per hari. Anda dapat melakukan vote kembali keesokan harinya. Periode vote berlangsung mulai 6 hingga 27 September 2025 pukul 23:59. Kami akhiri jumpa kita siang hari ini. Saya Wiki Adrian bersama tim yang bertugas undur diri. Tetap semangat dan sampai jumpa.